Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai everyone, perkenalkan nama saya Sal Safira dengan NIM 2024062104 kelas A. Di video kali ini saya akan membuat tugas yang telah diberikan oleh dosen saya dengan matkul kewarganegaraan. Materi yang saya bawa ada 7 poin dan yang pertama kali yaitu pengantar pendidikan kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pengantar pendidikan kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban warga negara di Indonesia mencangkup pemahaman bahwa hak adalah segala sesuatu yang diperoleh warga negara dan dilindungi oleh hukum. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan masyarakat. Hak warga negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan secara sah, hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum, hak untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi yaitu yang pertama menaati hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, yang kedua menghormati hak asasi manusia orang lain, dan yang ketiga ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan pertahanan keamanan, yang keempat tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi ketertiban umum dan hak orang lain, dan kelima, pendidikan kewarganegaraan berperan penting untuk membekali warga negara agar memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang sehingga tercipta masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis. Singkatnya, hak dan kewajiban warga negara adalah dua sisi yang saling terkait dan harus dijalankan bersama demi kelangsungan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dan materi yang kedua yaitu tentang demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kalian sudah pada tahu belum sih demokrasi itu apa? Kalau tidak tahu, mari simak video ini. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Iya, tangan rakyat yang ikut serta dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun melalui wakilnya. Demokrasi juga berarti persamaan hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan. Sejarah demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi parlementer yang dimulai pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua demokrasi terpimpin yaitu dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga demokrasi Pancasila pada era Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Yang keempat demokrasi pasca reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Prinsip demokrasi di Indonesia. Menurut Al-Mandudi dan tokoh lainnya, prinsip demokrasi meliputi yang pertama kedaulatan rakyat, yang kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, dan yang ketiga kekuasaan mayoritas dan perlindungan hak minoritas, yang keempat jaminan hak asasi manusia, kelima pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil, dan yang keenam persamaan di depan hukum dan proses hukum yang wajar, dan yang ketujuh pembatasan pemerintah secara konstitusi nasional, dan yang kedelapan pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan yang kesembilan nilai toleransi, kerjasama, dan yang mufakat. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kekeluargaan, dan kesejahteraan rakyat. Kebebasan individu diselaraskan dengan tanggung jawab sosial tanpa dominasi mayoritas atau minoritas. Ciri-ciri demokrasi di Indonesia: ketertiban rakyat dalam pengambilan keputusan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Oke, mari kita lanjut materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu tentang hak asasi manusia atau yang sering kita dengar dengan HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara dan sesama manusia. Contoh HAM yaitu hak
hak hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak beragama, hak mendapatkan pendidikan. Poin kedua yaitu tentang ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama ada universal, yaitu berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan ras, agama, suku, atau golongan. Yang kedua, tidak dapat dicabut, yaitu hak ini melekat pada setiap individu dan tidak dapat dicabut atau diserahkan. Yang ketiga, asasi atau merupakan hak dasar yang paling fundamental. Yang keempat, tidak bisa dibagi, yaitu semua hak asasi manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Oke, poin yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa jenis hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak pribadi, yaitu misalnya hak kebebasan beragama, hak menyatakan berpendapat. Yang kedua, hak politik, yaitu seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Yang ketiga, yaitu hak ekonomi, seperti hak memiliki harta dan benda. Selanjutnya, hak sosial dan budaya, yaitu misalnya hak atas pendidikan, hak berbudaya. Dan selanjutnya yaitu hak hukum, yaitu seperti hak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Selanjutnya hak atas kesejahteraan, yaitu seperti hak atas pekerjaan, sandang, pangan, dan papan. Poin yang keempat yaitu instrumen perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J mengatur tentang hak asasi manusia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Komnas HAM, yaitu lembaga negara independen yang bertugas menegakkan hak asasi manusia. Poin kelima yaitu contoh pelanggaran hak asasi manusia, yaitu yang pertama penyiksaan atau kekerasan fisik terhadap tahanan, yang kedua diskriminasi ras atau agama, yang ketiga penahanan sewenang-wenang tanpa hukum, yang keempat pembatasan kebebasan pers dan berpendapat. Poin keenam yaitu tentang upaya penegakan hak asasi manusia, pendidikan dan penyuluhan tentang hak asasi manusia. Yang pertama, yaitu ada penguatan peran lembaga penegakan hukum. Yang kedua, advokasi dan bantuan hukum untuk korban pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, kerjasama dengan organisasi internasional. Next, materi yang keempat yaitu tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan secara etimologis adalah wawasan, pandangan, atau cara melihat. Sedangkan Nusantara adalah wilayah kepulauan Indonesia. Jadi pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah negaranya sebagai satu kesatuan yang utuh. Poin yang kedua yaitu tentang landasan wawasan Nusantara. Yang pertama adalah landasan ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusi nasional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-hak ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, landasan visional, cita-cita, dan tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Poin ketiga yaitu asas wawasan Nusantara kepentingan yang sama, seperti keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama atau konstitusi. Poin keempat, tujuan wawasan Nusantara. Tujuan yang pertama yaitu menjamin kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI, memperkuat persatuan bangsa. Tujuan yang keluar yaitu menjalin kerjasama regional dan internasional dengan tetap menjaga identitas dan kedaulatan nasional. Poin kelima yaitu tentang fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, mengatur pemerhatan pembangunan antar wilayah, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar. Sebagai wawasan kewilayahan, dasar penyusunan strategi pembangunan dan pertahanan.
Poin yang keenam yaitu tentang implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menjaga persatuan dalam keberagaman antara suku, agama, budaya. Yang kedua, menghargai perbedaan dan memperkuat toleransi. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam dan sumber daya sebagai aset bangsa. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Oke, poin ketujuh yaitu ancaman terhadap wawasan Nusantara konflik syarat. Yang pertama, disintegrasi bangsa. Yang kedua, radikalisme dan terorisme. Yang ketiga, penyalahgunaan media sosial. Yang keempat, ketimbangan pembangunan antar daerah. Udah sampai materi yang kelima aja nih, tonton terus ya. Oke, materi yang kelima yaitu tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau yang sering kita dengar dengan ATHG, baik dari dalam maupun di luar negeri, demi kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Tujuan ketahanan nasional yaitu menjamin keutuhan dan kedaulatan NKRI, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, dan memelihara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan daya saing bangsa di tengah globalisasi. Asas ketahanan nasional, kesejahteraan, dan keamanan. 2. Aspek utama yang saling melengkapi. Komprehensif, terpadu, menyentuh semua aspek kehidupan secara menyeluruh. Integralistik, mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam negara. Mandiri, yaitu berdiri di atas kekuatan sendiri tanpa ketergantungan. Aspek-aspek ketahanan nasional. Astagarta 1. Trigatra atau geografi, demografi, sumber daya alam. Yang kedua, geografi yaitu posisi strategis Indonesia, potensi wilayah laut dan daratan. Yang ketiga, demografi yaitu jumlah penduduk, struktur usia, persebaran, kualitas SDM. Selanjutnya, sumber daya alam atau kekayaan alam yang harus dikelola secara bijak. Oke, yang kedua, Pancagatra atau ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Yang pertama ada ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, politik, yaitu sistem pemerintahan yang stabil, demokratis, dan akuntabel. Yang ketiga, ekonomi, yaitu kemandirian ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembangunan merata. Yang keempat, sosial budaya, yaitu tentang nilai-nilai budaya lokal, toleransi, dan harmoni sosial. Yang kelima adalah pertahanan keamanan, yaitu TNI, Polri, dan komponen pendukung yang kuat. Ancaman terhadap ketahanan nasional, ancaman militer yang pertama ada terorisme, invasi, konflik, dan bersenjata. Yang kedua, ancaman non-militer yang pertama adalah ekonomi, siber, ideologi asing, narkoba, radikalisme. Ancaman sosial budaya yaitu disintegrasi, konflik, horizontal, dekadensi moral. Strategi memperkuat ketahanan nasional, penguatan pendidikan, karakter, dan wawasan kebangsaan. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan, membangun sistem pertahanan semesta, pemanfaatan teknologi secara bijak untuk kepentingan nasional, menjaga keharmonisan antar suku, agama, dan budaya. Lanjut materi yang keenam, yaitu tentang politik nasional. Politik nasional adalah kebijakan umum dan garis besar haluan negara yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam arti yang sempit, politik adalah cara yang digunakan oleh negara untuk mewujudkan cita-cita dan kepentingannya. Tujuan politik nasional yaitu yang pertama menjaga kedaulatan rakyat, yang kedua mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang ketiga menciptakan ketertiban dan keamanan nasional, yang keempat menegakkan keadilan sosial. Sedangkan pengertian strategi nasional adalah perencanaan dan pelaksanaan upaya yang bersifat menyeluruh dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan nasional. Strategi ini meliputi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
Ciri-ciri strategi nasional yaitu yang pertama berorientasi pada kepentingan nasional, yang kedua melibatkan semua elemen bangsa atau komprehensif, yang ketiga fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, yang keempat berdasarkan pada realita dan potensi nasional. Tujuan dan fungsi politik dan strategi nasional. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu mencapai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Fungsinya sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik, sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah. Dan ada juga unsur-unsur politik dan strategi nasional. Yang pertama ada wawasan Nusantara, yaitu pandangan geopolitik Indonesia. Yang kedua ketahanan nasional, yaitu kondisi dinamis bangsa dalam menghadapi ancaman. Yang ketiga pembangunan nasional, yaitu tentang upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat yaitu GBHN atau garis-garis besar haluan negara, yaitu kini dalam bentuk RPJPN dalam RPJMN. Yang kelima tentang implementasi strategi nasional. Strategi nasional diwujudkan melalui yang pertama politik luar negeri bebas aktif, yaitu menjaga hubungan internasional tanpa berikat blok tertentu. Yang kedua strategi pertahanan dan keamanan nasional, yaitu di mana sistem pertahanan semesta. Yang ketiga strategi ekonomi nasional, yang dimana kemandirian ekonomi berbasis potensi dalam negeri. Yang keempat strategi pendidikan dan budaya, yaitu peningkatan SDM dan pelestarian budaya bangsa. Poin keenam yaitu tentang tantangan politik dan strategi nasional, globalisasi dan pengaruh asing, konflik horizontal dan disintegrasi, radikalisme dan terorisme, ketimpangan sosial dan ekonomi, kerusakan lingkungan hidup. Materi yang terakhir yaitu tentang implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan persatuan dan keberagaman wilayah dan budaya. Tujuan wawasan Nusantara menjamin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjaga keutuhan wilayah negara, mewujudkan kehidupan yang rukun, adil, dan makmur, meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bidang politik, yaitu di mana menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, menghindari konflik SARA dan menghargai perbedaan pendapat, berpartisipasi dalam pemilu secara damai dan demokratis, menjaga keutuhan NKRI dari ancaman separatisme dan radikalisme. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu di mana menggunakan dan mencintai produk dalam negeri, meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah, mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, menjalankan usaha yang adil dan tidak merusak lingkungan. Yaitu di bidang sosial dan budaya, yaitu menghormati dan melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional, tidak merendahkan budaya suku lain, menjaga toleransi antar umat beragama, aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keempat yaitu bidang pertahanan dan keamanan, yaitu menumbuhkan semangat bela negara, mengikuti kegiatan organisasi kepemudaan, pramuka atau TNI atau Polri jika memungkinkan, melaporkan aktivitas yang mencurigakan demi keamanan lingkungan, mendukung integrasi nasional dan mencegah disintegrasi bangsa. Contohnya, implementasi wawasan Nusantara menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, menghormati perbedaan adat istiadat di berbagai daerah, ikut serta dalam kegiatan Hari Kemerdekaan, mendukung kebijakan pembangunan nasional seperti pembangunan ibu kota Nusantara atau yang sering kita dengar dengan IKN. Kesimpulan, implementasi wawasan Nusantara sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia dengan menerapkan wawasan ini dalam kehidupan sehari-hari.
Setiap warga negara turut menjaga persatuan, kedamaian, dan kemajuan bangsa. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.